Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Gabriel Ben Korevo. Saya di sini akan menyampaikan materi asas-asas transaksi ekonomi dalam Islam. Terutama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat kesehatan pada hari ini. Allah Subhanahu wa taala memberi kemampuan manusia untuk memenuhi kebutuhannya. Di antara kebutuhan manusia adalah aspek ekonomi. Walaupun Allah Subhanahu wa taala yang memberikan rezeki, manusia harus berusaha untuk meraihnya. Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya telah menetapkan cara-cara melaksanakan pemenuhan kebutuhan ekonomi secara halal dan baik. Aturan-aturan pokok hubungan manusia dalam pemenuhan hidup pada bidang ekonomi disebut muamalah. Oleh karena itu, dapat dipahami bahwa fikih muamalah berisi tentang ketentuan atau asas yang merupakan penjabaran tentang pokok-pokok ajaran dalam muamalah. Asas-asas tersebut harus mendasari praktik transaksi ekonomi dalam kehidupan. Jika transaksi ekonomi diserahkan kepada aturan yang dibuat manusia, akan terjadi hal-hal yang melanggar norma-norma agama. Sebagaimana diketahui, dalam kehidupan di era modern dan globalisasi ini, banyak transaksi ekonomi yang mengindahkan asas-asas Islam tersebut. Akibat terjadi adalah sesuatu yang merusak tatanan kehidupan. Di antara praktik transaksi ekonomi yang melanggar norma agama yaitu jual beli barang haram, terjadi pemalsuan produk, pelanggaran hak cipta, dan pembajakan, dan selain sebagainya. Akibatnya, banyak pihak yang dirugikan sehingga dapat berakibat terhambatnya kreativitas masyarakat dalam berbagai bidang. Penerapan asas-asas Islam dalam transaksi ekonomi sangat dibutuhkan. Hal ini meningkatkan hubungan harmonis antar pihak yang melakukan transaksi ekonomi yang baik antara perorangan maupun antar masyarakat. Selain itu, penerapan asas-asas transaksi ekonomi dapat membangun kualitas masyarakat sejahtera yang penuh kekeluargaan. Asas-asas ekonomi itu terbagi menjadi 4. Yang pertama, asas kesepakatan bersama dan suka sama suka. Transaksi ekonomi dalam Islam didasari adanya kesepakatan bersama dan suka sama suka. Hal ini sebagaimana firman Allah SWT dalam surah An-Nisa ayat 29 berikut bunyinya. Ya ayyuhallazina amanu la taqulu amwalakum bainakum bil batili ila antakuna tijaratan antaradim minkum. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kau saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, tidak benar, kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Yang kedua, asas manfaat dan kehalalan. Dalam transaksi ekonomi sangat ditekankan asas manfaat dan kehalalan. Dengan demikian, segala praktik transaksi ekonomi dapat merusak adalah haram, dilarang dalam ajaran Islam. Yang ketiga, asas keadilan. Transaksi ekonomi harus didasarkan pada keadilan. Dengan asas keadilan akan terhindar dari kerugian dari berbagai pihak yang bertransaksi. Ketika terjadi kerugian, asas keadilan pun harus ditetapkan. Dengan kata lain, dalam transaksi ekonomi dalam Islam terjadi sama-sama untung dan rugi ditanggung bersama. Yang terakhir, asas saling menolong dan saling membantu. Transaksi ekonomi dalam Islam didasari asas saling tolong-menolong. Dengan demikian, praktiknya akan terjadi pemberdayaan pihak yang lemah oleh yang lebih kuat, yang kecil oleh yang lebih besar. Salah satu contoh transaksinya adalah ekonomi dalam jual beli. Jadi, dari semua yang tadi saya jelaskan, itu adalah asas-asas yang mengandung ajaran muamalah yang diajarkan oleh agama Islam. Jika kita sudah melakukan itu, kita akan terhindar dari jual beli haram. Oke, dari semua yang saya jelaskan, saya harap kalian semua paham dan kalian bisa menerapinya di kehidupan kalian masing-masing dan bisa kalian pelajari lagi lebih lanjut. Saya di sini meminta maaf jika ada kurang-kurang kata dan kata-kata yang tidak bisa dimasukkan ke enak hati. Selebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.